Ini apa, Pak? Oh, ini tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah itu dibawa oleh orang Israel dari padang gurun sampai ke Kanaan. Kemudian waktu mereka sudah buat bait Allah, mereka simpan di bait Allah. Kalau mereka berdoa, ada tabut perjanjian Allah ini, mereka rasa, waduh, Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka. Mereka diberikan kekuatan. Oh, Ini gitu. iya. Hari ini si Tumpal akan membahas tabut perjanjian Allah yang hilang telah ditemukan. Kita berdoa, Tuhan Yesus pimpin kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Amin. Tabut perjanjian Allah adalah sebuah peti yang dibuat dari kayu penaga sejenis akasia, ukurannya 114 x 70 x 70 cm dan diseluti dengan emas. Tutupnya disebut tutup perdamaian, ada 2 kerup di sana dan itu menandakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan biasanya tutup perdamaian itu setiap tahun ada upacara yang namanya upacara perdamaian Yom Kippur, di mana darah kurban diperciki di atasnya dan menunjukkan bahwa Israel berdamai dengan Allah. Di dalam peti perjanjian ini ada 3 benda, yaitu 2 loh batu yang tertulis 10 perintah Allah, buli-buli dari emas di mana di dalamnya diisi mana, kemudian ada tongkat Harun yang berbunga. Dalam catatan Alkitab, tabut perjanjian Allah ini kemudian sepertinya menghilang. Terakhir kali itu tertulis dalam zaman Yosia menjadi raja di Yehuda, di 2 Tawarik 35 ayat 3, dia menyuruh mengembalikan tabut perjanjian Allah ke bait Allah. Dia merayakan kembali Paskah, saat itu dia mengadakan reformasi ibadah kembali, dan itulah catatan terakhir tabut perjanjian Allah. Kemudian beberapa waktu kemudian setelah Nebukadnezar menyerang dan menghancurkan Yerusalem, termasuk bait Allah, semua perkakas-perkakas itu dibawa ke Babilonia. Tapi tidak tertulis tabut perjanjian Allah dibawa apa enggak. Kalaupun dibawa, zaman Esra itu Esra membangun kembali bait Allah, semua perkakas dikembalikan, tapi juga tidak tercatat tabut perjanjian Allah di mana. Nah, kemanakah tabut perjanjian Allah? Dalam catatan kitab yang lain, yaitu dalam kitab Deuterokanonika 2 Makabe, itu menuliskan bahwa Yeremia memerintahkan para imam membawa tabut perjanjian Allah itu disembunyikan ke Gunung Nebo, di gua di sekitar Gunung Nebo, karena waktu itu Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Disimpan di sana, ditandai, tapi kemudian tanda itu hilang sehingga orang tidak bisa menemukan kembali tabut perjanjian Allah. Itu hilang. Catatan dalam perjanjian baru hanya dalam Wahyu pasal 11 ayat 19, tapi itu penglihatan Yohanes. Itu juga mempunyai makna simbolik. Kemudian di Ibrani pasal 9 ayat 4 itu hanya menjelaskan makna dari tabut perjanjian Allah, tapi tidak menjelaskan di mana tabut Allah itu ada. Nah, di manakah tabut perjanjian Allah? Beberapa tokoh, lembaga-lembaga mencari, dan mereka banyak yang memberikan informasi bahwa seperti di 2 Makabe itu ada di Gunung Nebo, ada yang mengatakan bahwa ada di Irlandia, ada yang mengatakan di Qumran Laut Mati, tempat ditemukan gulungan-gulungan kitab kuno. Kemudian ada juga yang mengatakan lembaga namanya BASE itu di Amerika, lembaga ini di Amerika, dia mengatakan bahwa tabut perjanjian Allah itu sekarang di Ethiopia, di kota Aksum, di gereja Sion Saint Mary. Di sana ada gereja dan ada di ruang khusus dijaga oleh seorang pendeta, tidak ada orang yang boleh masuk. Tapi itu juga tidak pasti. Dan kemudian seorang tokoh namanya Ron Wyatt, dia mengatakan bahwa dia telah menemukan tabut perjanjian Allah itu di Golgota, tepat di bawah Yesus disalibkan, ada goa yang kemudian di dalamnya itu ada tabut perjanjian Allah. Namun dia tidak bisa mengeluarkan karena dilarang oleh malaikat. Dia bertemu dengan malaikat.
dan itu katanya nanti akan dikeluarkan pas Tuhan Yesus datang. Namun itu pun tidak bisa dipastikan. Sehingga tabut perjanjian Allah sepertinya sudah lenyap. Nah, tabut perjanjian Allah kalau ditemukan, apa pengaruhnya bagi iman Kristen? Ya, mungkin sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar adanya, bahwa benda-benda itu ada. Namun apakah itu menjadi hal yang sangat penting bagi pertemuan iman kita? Menurut saya, kalau tabut perjanjian Allah ditemukan, ada bahayanya. Kenapa? Orang dapat menjadikan itu sebagai benda suci, benda mistik, dan kemudian orang bisa menyembah, punya kekuatan magis, punya kekuatan. Wah, ini bahaya, bisa jadi berhala. Yang kedua, bahwa ingat bahwa iman Kristen itu tidak tergantung tempat, tidak tergantung benda suci, atau tergantung apapun. Mengapa? Karena kehadiran Tuhan itu di mana saja kita bisa temukan. Ingat bahwa tabir bait Allah telah terbelah, sehingga semua orang bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan setiap orang percaya. Kemudian Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan di Samaria bahwa orang menyembah Tuhan bukan tergantung tempat, karena orang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kehadiran Tuhan tidak ditentukan tempat dan sebuah benda suci. Bukankah semua benda dan upacara yang ada dalam perjanjian lama itu hanya merupakan simbol, dan Yesus adalah penggenapannya? Perdamaian dengan Allah, bukankah ketika Yesus mati di salib, darahnya tercurah itu menunjukkan perdamaian manusia dengan Allah? Kemudian kehadiran Allah, bukankah Yesus juga adalah Allah yang Immanuel, dan dia juga mengirimkan Roh Kudus hidup bersama-sama dengan umatnya? Benda-benda yang ada dalam tabut perjanjian Allah, dua loh batu, menunjukkan bahwa firman Tuhan. Bukankah Yesus juga adalah firman Tuhan? Mana yang adalah roti surgawi, bukankah Kristus adalah roti surgawi? Tongkat Harun yang berbunga menunjukkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Bukankah Yesus pun adalah kekuatan dan kuasa Tuhan? Jadi apalagi? Saya mau berkata bahwa tabut perjanjian Allah telah ditemukan di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam Kristus. Tabut perjanjian Allah ada di sana. Kehadiran Allah, firman Tuhan, roti surgawi, makanan jasmani dan rohani, kekuatan Tuhan, semuanya ada di dalam hidup kita. Karena itu, mari kita tetap tertuju kepada Kristus, tidak tertuju pada benda-benda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Oh Lord.